Maka tadi saya sampaikan, nafas berubah, diri berubah, kaum berubah. Nafas berubah, diri berubah, hidup berubah. Nafas berubah, diri berubah, nasib berubah. Maka jika teman-teman ingin mengubah hidup, merasa nasib kok begini terus, ya hidup kok begini terus, nggak ada perubahan, ya teman-teman mengubah nafas. Jadi pada akhirnya nafas spiritual itu menyadarkan kepada kita bahwa nafas ini berasal dari Allah dan menuju Allah. Makanya kalau tarik nafas mas, salah satu nanti ya zikir nafas ruhiyah mas, tarik nafas innalillahi, hembuskan nafas wa inna ilaihi rojiun. Tarik nafas innalillahi, hembuskan nafas wa inna ilaihi rojiun. Itu namanya saya sebut zikir nafas sangkan paraning dumadi. Ya, mengubah nafas, tetapi saya minta jangan hanya mengubah nafas secara fisik, harus mengubah nafas secara psikologis dan mengubah nafas secara spiritual. Maksudnya apa sih mengubah nafas secara biologis? Kalau biologis kan mengubah ritme, ya mas ya, hanya mengubah ritme. Lalu mengubah psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Ya. Baik-baik, kita lanjutkan hari ini tentang apa ini? Kemarin kan tentang kedalaman kolbu ya, level-level kolbu. Nah sekarang kita masuk ke esensi zikir nafas ya. Esensi zikir ya. Ya ini kalau yang sudah bawa bukunya bisa dibuka halaman 29 ya. Ada subjudul napas dan nafas. Jadi di sini adalah esensi zikir nafas ya. Mengapa begitu pentingnya nafas di dalam zikir? Sekali lagi nafas adalah wadahnya zikir ya. Nah mengapa demikian? Saya bacakan di awal paragraf pertama ya. Nafas ya sering dimaknani diri. Lebih baik dihindari makna jiwa ya. Itu bagi saya ya. Tapi kalau mau ngasih makna jiwa ya nggak apa-apa. Tapi kalau jiwa itu nanti terlalu ini mas, terlalu meluas maknanya ya. Nafas itu diri atau keakuan. Nanti kalau jiwa kan bisa pikiran, perasaan, nanti malah bisa roh, bisa macam-macam ya. Jadi nafas itu keakuan atau diri. Nafas atau diri dan nafas memiliki akar kata yang sama. Ya, jadi nafas itu akar katanya non faksin, sama-sama. Tampaknya kualitas nafas ya diri sangat berhubungan dengan napasnya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa kualitas kedirian kita salah satu komponen terpentingnya atau kriteria terpentingnya itu napas, kualitas nafas. Saya tidak berani mengatakan satu-satunya kualitas ya. Salah satu kualitas. Nah, salah satu kriteria. Saya tidak mengatakan satu-satunya kriteria, tetapi sangat besar ya kemungkinan bahwa napas seseorang menentukan nafas seseorang. Mengapa napas memiliki kekuatan sederhana, kekuatan sedemikian rupa untuk mempengaruhi kedalaman spiritual kita? Ya, saya ulangi lagi nih pertanyaan dari podcast kita ini. Mengapa napas memiliki kekuatan sedemikian rupa untuk mempengaruhi kedalaman spiritual kita? Nah, dari ungkapan di atas, ya maksudnya dari tadi mas, bahwa napas dan nafas itu satu akar kata yang sama ya. Tampaknya kualitas nafas atau diri seseorang sangat berhubungan dengan napasnya, memberikan sebuah kunci penting. Dalam bahasa Arab, kata nafas, ya kita bisa maknani diri, jiwa, ego ya. Tapi kalau saya lebih senang memaknainya apa? Diri. Ya atau ego. Nah, atau ego itu lebih tepat daripada jiwa, karena jiwa itu maknanya begitu luasnya. Dalam bahasa Arab, kata nafas dan nafas memang berasal dari kata yang sama, non faksin. Kesamaan etimologis ini bukanlah sebuah kebetulan linguistik belaka. Jadi itu bukan kebetulan. Karena kalau di dalam bahasa Arab, apalagi dalam khasanah spiritual ya. Jadi kalau ada dua hal itu
akar katanya sama, dia memiliki hubungan yang sangat erat. Ini mencerminkan sebuah kebenaran mendalam tentang hubungan intim antara esensi keberadaan kita dan fungsi pernapasan. Ini menunjukkan bahwa dengan mengubah napas kita, kita akan mengubah diri kita ya. Saya ulang. Dengan mengubah napas kita, kita akan mengubah diri kita. Sehingga menjadikan napas sebagai alat esensial, sehingga menjadikan napas sebagai alat yang esensial dalam perjalanan zikir. Makanya hipotesa atau premis penting di dalam buku zikir nafas itu, napas adalah wadahnya zikir. Itu premis paling penting. Ya, napas bisa menjadi wadah kita, menjadi wadah zikir menuju Allah. Dalam tradisi spiritual, terutama sufisme, bahasa Arab seringkali menyingkap hikmah yang mendalam melalui akar katanya. Penggunaan akar kata yang sama untuk nafas dan napas, nafas dan nafas, bukan hanya kebetulan fonetik, melainkan penegasan filosofis bahwa ada korelasi yang tak terpisahkan antara diri, ya, nafas atau ego dengan napas. Nafas, ya, atau diri dalam konteks spiritual memiliki banyak lapisan makna. Ia bisa merujuk pada jiwa, diri, ego, atau bahkan dorongan nafsu rendah ya. Biasanya orang maknanya nafsu itu. Kalau di bahasa Indonesia kan ada ya. Yeah. Nafsu. Nah, sebenarnya nafas jauh lebih dalam maknanya. Jangan hanya dimaknani begitu ya. Nanti kita akan bahas itu lebih dalam. Baik. Begini. Saya akan menjelaskan dulu dalam konteks kedokteran ya. Mengapa nafas begitu penting di dalam proses kita berspiritual. Gini, napas itu langsung mempengaruhi saraf otonom namanya. Ya, di dalam diri kita itu ada saraf namanya saraf otonom. Saraf otonom Mas itu ada dua, ada simpatis dan parasimpatis. Saraf simpatis itu saraf untuk beraktif, saraf aktif. Parasimpatis itu istirahat. Nah, ketika seseorang mengalami stres, ya, contohnya marah, apalagi stres kronis ya. Stres kronis itu depresi. Ya, depresi yang lama, takut yang lama, itu nanti lama-lama mengubah nafasnya. Ya, lama-lama mengubah nafasnya. Nah, kita ambil contoh yang sederhana. Ketika seseorang marah, nafasnya cepat. Ketika seseorang marah, nafasnya cepat. Mengapa demikian? Saat orang marah, saraf simpatisnya yang naik. Ngegas terus. Ya, ngegas terus nanti dia. Dan tubuh juga harus ikut ngegas. Nggak bisa orang secara psikologis ngegas, tubuh nggak ngegas. Nggak bisa. Jadi ketika nafas, ketika jiwa ngegas, ketika psikis ngegas, maka nafas atau tubuh ikut ngegas. Jadi kalau orang marah, nadinya akan lebih cepat. Terus apa lagi? Nafasnya akan lebih cepat. Denyut jantungnya akan lebih cepat. Karena memang begitu. Nah, sehingga dari situ kita bisa menjadikan nafas itu sebagai alat penting di dalam mengatur psikologis kita. Kita bisa pakai obat, bisa pakai herbal, bisa pakai pijit, Mas. Jadi kalau orang pengen rileks, itu bisa pakai herbal. Ada herbal untuk relaksasi, misalnya daun pandan. Minum beras kencur. Ya, beras kencur itu ada kencurnya ya. Itu bisa, salah satunya bisa menenangkan. Daun pandan bisa menenangkan. Akar wangi bisa menenangkan. Nah, bisa pakai herbal atau bisa bisa pakai obat. Nah, tetapi rupanya ada cara yang jauh lebih dekat, lebih sederhana, lebih mudah, lebih efektif, yaitu nafas. Nah, sehingga dari sini, dari fakta biologis tadi, jadi fakta biologisnya apa? Ketika orang stres akan mengubah sistem tubuh, itu fakta, ya. Nah, dari fakta biologis ini kita bisa berpikir, kalau gitu saat kita melambatkan nafas, kita bisa mengurangi marah. Betul. Jadi kalau orang melambatkan nafasnya, maka dia akan mengubah psikologisnya. Makanya sering disebut biopsikologis. Ya, biopsikologis atau psikobiologis. Nah, itu dipelajari Mas kalau di
di psikologi ada pelajaran biopsikologi ya. Iya. Bukunya tebel. Saya punya kayaknya. Ada buku biopsikologi sih. Itu bukunya tebal sekali. Nah, jadi ada buku biopsikologis. Karena mengapa kok sampai ada begitu? Karena hubungan biologis dan psikologis itu sangat erat. Dan biologis yang bisa kita kendalikan tuh nafas. Mas Jawair tidak bisa mengendalikan jantung langsung, itu nggak bisa. Iya, nggak bisa. Denyut jantung nggak bisa diatur. Misalnya teman-teman denyut jantungnya misalnya 90 kali per menit, wah cepet ya, duk 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 gitu. Lalu teman-teman ingin melambatkan denyut jantung, nggak bisa, jantung diperintah gitu. Ya, nah lalu bagaimana? Atau misalnya lambung, Mas Jawair lambungnya sedang peristaltik atau gerakan lambungnya sangat cepat, mau nyuruh lambat, nggak bisa secara langsung, bisa melalui perantara napas. Gerbangnya nafas ya malah. Iya, jadi misalnya gini ya, ini saya kasih contoh, ini logika ilmiahnya ya. Ya karena di tasawuf Indonesia salah satu pintu memahami tasawuf dengan saintifik ya. Nah sehingga kita banyak membahas hal-hal semacam ini. Nah ini jadi misalnya orang pencernaan, lambung itu kan nggak bisa disuruh, Mas Jawair makan misalnya, nggak bisa nyuruh lambung, ayo kalau diremas lebih kuat, atau diremas lebih kuat, atau dicerna lebih cepat gitu, nggak bisa nyuruh. Tetapi ketika Mas Jawair melambatkan nafas, ini urut-urutannya Mas ya. Iya. Ketika nafas melambat, saraf parasimpatis yang aktif, gerak lambung lebih cepat. Ya, ingat ya, ini kedokteran nih sekalian Mas Jawair, ini kuliah kedokteran. Jadi kalau orang saraf simpatisnya naik, maka sistem jantung pembuluh darah ikut naik. Tetapi sistem pencernaan akan melambat, Mas. Jadi kalau orang stres, maka jantungnya berdenyut lebih cepat. Sebaliknya di alat pencernaan sebaliknya, pencernaannya melambat. Maka gitu ya. Iya, maka kalau orang makan dalam keadaan stres, makanannya tidak tercerna dengan baik. Itu logika. Ya. Itu fakta ilmiah. Nah, coba nanti dibuktikan di empiris, Mas. Ada nggak hubungan orang yang gampang stres dengan perut yang sebah ya? Oh iya. Nah, coba ada orang itu kalau dia makan sambil marah gitu, sering ya, maksudnya bukan hanya sekali loh ya. Iya. Orang ini itu hari-hari ini sedang dalam kemarahan. Nah, ketika dia marah, lalu dia makan. Marah mengaktifkan saraf simpatis. Saraf simpatis melambatkan pencernaan. Ketika pencernaan lambat, berarti makanan tertinggal terlalu lama di lambung, di usus. Terjadi pembusukan. Angin jadi banyak. Lalu terjadi apa? Satu, gampang sebah, lama-lama bau mulut. Nah, itu urut-urutannya. Nah, jadi nafas mempengaruhi biologis ya. Nah, atau nafas mempengaruhi saraf tadi, Mas. Ketika orang bernafas dengan lambat, maka sarafnya parasimpatis, dia lebih tenang. Lalu tubuh dan psikis, biopsikologis jadi lebih mudah diajak zikir. Nah, jadi coba bayangkan, orang tentu kalau pas Mas, denyut jantungnya cepat, deg gitu. Pikirannya kacau, overthinking. Kira-kira diajak zikir gampang nggak tubuh dan fisiknya? Ya, kan jadi susah. Walaupun kita bisa mengatakan kalau orang nanti berzikir dia akan melambat. Ya, tetapi alangkah lebih mudahnya jika secara biopsikologi disiapkan dulu. Ya tentu coba ya. Ini bayangkan ini dua orang nih. Satu orang lagi marah, jengkel, cemas, lalu langsung disuruh zikir. Ya, kemungkinan bisa. Kemungkinan bisa, tetapi mungkin jadi lebih sulit. Nah, orang kedua, dia lagi marah, lagi cemas, atau denyut jantungnya lagi cepat, lalu melambatkan nafas dulu. Mengatur nafas dulu. Dijak zikir, baru lebih gampang. Itu yang saya maksud, nafas menjadi wadahnya zikir ya. Jadi hubungannya sangat erat ya. Jadi sehingga saya mengulang-ulang ya, biar teman-teman itu kalau di tasawuf Indonesia kan hampir selalu tutorialnya tentang napas ya, Mas. Iya. Jadi selalu ada zikir nafasnya. Termasuk misalnya nanti waktu kita pelatihan obat biospiritual, ya pakainya napas juga. Jadi pakainya kan penerimaan. Penerimaan itu ruhnya. Ruh dari metode, ruh dari teknik.
Lalu metodenya relaksasi progresif. Yang kedua, zikir lalu napas. Jadi relaksasi progresif dan napas zikir. Nah, itu biar teman-teman memahami, oh, mengapa kok napas? Termasuk begini, Mas. Orang itu ketika dia kesakitan, lalu dia melambatkan nafas, maka rasa sakitnya menurun. Ya, nanti teman-teman bisa mempraktekkan ya. Ya tentu saya tidak mengatakan pasti berhasil ya, tetapi itu salah satu teknik. Jadi kalau teman-teman itu kesakitan, justru kalau teman-teman kesakitan mempercepat nafas itu justru menurunkan ambang rasa sakit. Tetapi kalau teman-teman melambatkan nafas akan menaikkan ambang rasa sakit yang nanti berefek pada berkurangnya rasa sakit. Nah, ya itu ya. Nah, jadi di sini sangatlah tadi yang saya bilang, mengapa napas dan nafas ya, atau nafas dan nafas memiliki hubungan yang sangat erat. Yang pertama alasannya adalah alasan biologis. Biologis pertama. Ya, karena tadi napas akan langsung mempengaruhi saraf otonom. Saraf otonom akan mempengaruhi emosi. Jadi kalau orang nafas lambat, terjadi pengaktifkan saraf parasimpatis, lalu orangnya lebih tenang, saraf psikologis ya. Kalau orang nafas cepat, terjadi peningkatan saraf simpatis, orangnya jadi lebih tegang. Nah, kita tentu setuju bahwa ketika tubuh dan psikis tenang, lebih mudah diajak zikir. Disitulah nanti mengapa hampir semua teknik di tasawuf Indonesia itu lalu menggunakan nafas. Misalnya zikir la ilaha illallah nafi isbat, la ilaha tarik nafas, illallah hembuskan nafas ya, atau zikir nafas kolbiyah, tarik nafas menerima, hembuskan nafas ikhlas. Itu karena itu tadi. Nah, jadi saya kira bisa dipahami ya Mas Jawir ya, bahwa nafas dan nafas itu memiliki hubungan yang sangat erat. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa dengan mengubah napas, kita sedang mengubah diri. Ya. Ketika seseorang mengubah nafasnya, maka dirinya akan berubah. Jadi mengubah hidup itu sebenarnya sesederhana itu. Sebenarnya ya. Ya, jadi mengubah hidup itu sesederhana yang mengubah hidup dengan cara mengubah diri. Mengubah diri dengan cara mengubah nafas. Perhatikan ya. Ini gini kalau dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kan sangat terkenal ya. Ya tentu banyak penafsiran tentang ini, tapi salah satu hikmahnya begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah itu tidak akan mengubah kaum sampai kaum itu mengubah dirinya sendiri. Nah, terus di sini tadi saya sudah mengatakan mengubah diri akan bisa dilakukan dengan mengubah nafas. Maka urut-urutannya terus begini, Mas. Saat nafas berubah, diri berubah, kaumnya berubah. Saat nafas berubah, diri berubah, hidup berubah. Saat nafas berubah, diri berubah, nasib berubah. Ini di hooknya ini. Nah, itu ya. Itu kunci. Maka saya, ya kalau banyak dikonsultasi kayak tadi kan, ada orang konsultasi dengan dinamika keluarganya yang mungkin tampak rumit begitu ya. Ya kita sebagai praktisi tasawuf kadang-kadang mau menasihati harus begini dan begitu kan nggak mungkin ya Mas ya. Jadi misalnya saya ini praktisi tasawuf, lalu ada seorang istri minta nasihat kita, suaminya begini. Saya sebagai praktisi tasawuf kadang-kadang keliru, malah nyuruh, sudah ibu sabar saja. Nah nanti pasti ada hikmahnya. Itu mungkin teoritiknya benar. Ya hikmah pasti ada. Tetapi itu kadang-kadang kita tidak menyadari betapa beratnya dia gitu. Nah atau kita menasihati, Bu kalau punya suami kayak gitu ya pisah aja, ya salah juga. Jadi ya Mas Jawahir ya, ini terutama bagi teman-teman yang belajar 200 jam. Ya jangan mudah menasihati orang. Jangan mudah menasihati orang. Menasihati itu maksudnya memilihkan pilihan hidup gitu. Ya. Jadi misalnya begini, contohnya ya. Ada seorang ibu datang ke kita, lalu dia sedang marahan sama suaminya. Kita ini sebagai praktisi tasawuf jangan bilang sabar,
Jadi jangan teruskan pernikahan, juga jangan bilang berhentilah pernikahan, hentikan pernikahan. Ya nggak boleh. Bukan begitu caranya. Caranya adalah kita mengubah dirinya sendiri. Bukan mengubah, jangan masuk ke objek, Mas. Ya sekarang, kalau misalnya Mas Jawahir nih sebagai praktisi tasawuf, ada ibu-ibu datang ke Mas Jawahir dengan persoalan rumah tangga. Iya. Terus Mas Jawahir nyuluh sabar. Kadang-kadang jangan-jangan yang salah itu yang datang, Mas. Jangan-jangan yang salah ibunya. Walaupun ibunya mempersepsi yang salah suaminya. Iya. Coba kalau suaminya yang datang. Yang bukan ibunya. Yang dia nyalain ibunya. Jadi sebenarnya ketika kita ini sebagai praktisi tasawuf, ada orang datang ke kita harus melepaskan diri dari melabeli. Siapa salah, siapa benar. Loh, kita nggak tahu kok. Bahwa ini begini, Mas. Contohnya ini, tak kasih contoh. Mungkin orang sering bingung. Saya mengatakan bahwa mencuri itu salah. Iya. Tapi pencuri belum tentu salah. Nah, orang sering bingung ketika Salah paham ya? salah paham tentang kata-kata saya ini. Mencuri itu salah, Mas. Jelas. Tetapi pencuri belum tentu salah. Loh, gimana Pak Ustaz? Nah, sekarang begini, ada orang mencuri uang saya misalnya, 20.000. Nah, mencurinya salah. Tapi terus saya tanya, kenapa kamu mencuri? Ternyata apa? Anaknya 2 hari nggak makan. Dan dia melihat uang 20.000 itu jatuh di jalan, padahal itu uang saya. Lalu dia ambil tanpa ngomong saya. Apakah saya berani nyebut dia salah? Wong dia itu mengambil 20.000 itu gara-gara anaknya misalnya 2 hari nggak makan. Belum makan. Mencurinya salah. Tetapi dia sebagai pencuri belum tentu kita anggap salah. Bahkan yang salah mungkin saya. Kok sampai misalnya tidak tahu tetangganya nggak makan. Begitu loh maksud saya itu. Ya jadi kalau praktisi tasawuf itu nggak boleh melabeli kayak gitu. Melabelinya melabeli perilakunya, Mas. Tapi orangnya belum tentu ya. Jadi kalau ada orang mencuri, ya jelas mencuri salah. Nggak bisa dibenerin. Mau pakai apa saja mencuri itu salah. Tapi si pencuri belum tentu dia layak dihukum gitu. Belum tentu. Si pencuri mungkin tidak layak dihukum karena dia mencuri dengan latar belakang macam-macam. Saya tidak berarti mau membenarkan kesalahan ya. Saya jelas mengatakan loh, mencuri salah itu saya sangat fix ya. Tetapi si pencuri belum tentu bisa disalahkan. Atau lebih tepatnya si pencuri belum tentu layak dihukum. Bahkan mungkin si pencuri itu layak dikasihani. Gitu. Pencuri layak dikasihani. Nah, jadi misalnya tadi ada bilang gitu ya Mas ya. Ini teman-teman biar paham kalau di tasawuf itu gimana ya cara menyelesaikan masalah. Walaupun dulu sudah saya bahas panjang lebar ya tentang buku penyelesaian masalah itu. Jadi pada prinsipnya menyelesaikan masalah itu kita sebagai praktisi bukan menyelesaikan masalahnya, tetapi mengajak para klien untuk muhasabah diri. Nah, bagaimana cara muhasabah? Sederhananya pakai nafas, Mas. Maka tadi saya sampaikan nafas berubah, diri berubah, kaum berubah. Nafas berubah, diri berubah, hidup berubah. Nafas berubah, diri berubah, nasib berubah. Maka jika teman-teman ingin mengubah hidup, merasa nasib kok begini terus, ya hidup kok begini terus, nggak ada perubahan, ya teman-teman mengubah nafas. Ya, mengubah nafas. Tetapi saya minta jangan hanya mengubah nafas secara fisik, harus mengubah nafas secara psikologis dan mengubah nafas secara spiritual. Maksudnya apa sih mengubah nafas secara biologis? Kalau biologis kan mengubah ritme, ya Mas ya. Hanya mengubah ritme. Lalu mengubah psikologis, ya mengubah psikologis, ketenangan, ya menghentikan overthinking, ya. Lalu secara spiritual dimanain nafas itu dari siapa sebenarnya? Coba nafas itu dari siapa? Coba kalau saya nanya ya. Ketika orang bernapas saat tidur lah, siapa yang menggerakkan? Paru-paru mengembang, mengempis, diafragma naik turun ya. Diafragma namanya ya. Diafragma itu batas antara perut dan dada ya. Naik turun. Yang nyuruh siapa? Bergerak sendiri itu. Sendiri dalam artian material itu dia sendiri. Nggak ada yang gerakin. Tapi dalam artian spiritual yang menggerakkan itu Allah. Jadi pada akhirnya nafas spiritual itu menyadarkan kepada kita bahwa nafas ini berasal dari Allah
dan menuju Allah. Makanya kalau tarik nafas Mas, salah satu nanti ya zikir nafas ruhiyah Mas, tarik nafas innalillahi, hembuskan nafas wa inna ilaihi rojiun. Tarik nafas innalillahi, hembuskan nafas wa inna ilaihi rojiun. Itu namanya saya sebut zikir nafas sangkan paraning dumadi. Itu zikir nafas ruhiyah namanya. Jadi zikir nafas ruhiyah atau sangkan paraning dumadi itu menyadari ini semua dari siapa. Pertama kita sadari dulu dari nafas. Tarik nafas dari Allah, hembuskan nafas menuju Allah. Jadi orang itu waktu hidup Mas, pertama tarik nafas bukan hembuskan nafas. Jadi lahir cenger itu dia nangis dia langsung tarik nafas. Gitu. Lalu waktu nanti orang menghembuskan nafas terakhir. Jadi tarik nafas dari Allah, hembuskan nafas menuju Allah. Tarik nafas innalillahi, hembuskan nafas wa inna ilaihi rojiun. Itulah nanti namanya zikir nafas ruhiyah. Ya kapan-kapan nanti kita beri tutorialnya. Ya saya kira begitu dan intinya Mas Jawahir saya ingin sampaikan di dalam podcast kali ini bahwa jika kita ingin mengubah diri kita, ubahlah nafas. Karena saat orang mengubah nafas, dirinya berubah. Kalau diri berubah, maka hidup berubah. Kalau orang mengubah nafas, maka dirinya berubah. Kalau dirinya berubah, maka nasibnya berubah. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, baik. Kawan Sepuh dimana Anda berada, itu tadi mengenai napas dan nafas. Itu bagaimana? Bagi kawan Sepuh yang belum mendapatkan atau belum memiliki bukunya, silahkan komentar di kolom komentar. Jika ingin bertanya bagaimana mendapatkannya, silahkan chat admin kami. Dan berapa? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.